Assalamualaikum, kembali lagi di Dapur Bunda Trio Channel. Nah, kali ini Bunda mau bikin yang lagi viral, namanya wall roll bread. Nah, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng dulu ya. Pertama-tama siapkan semua bahannya ya. Kemudian kita bikin biangnya ya. Ini untuk mengetes ragi itu aktif atau tidak, karena kalau tidak aktif nanti roti akan menjadi bantat. Ragi yang aktif akan menunjukkan buih-buih pada atas permukaannya. Kemudian kocok telur dan sisihkan. Kemudian siapkan bahan kering semuanya dan campur aduk rata, kemudian bentuk lubang di tengah adonan kering. Masukkan kocokan telur dan kemudian margarin cair ke dalam biang. Aduk-aduk sebentar saja ya, nggak pakai lama. Tuang ke dalam lubang adonan kering tadi, kemudian aduk ke dalam adonannya hingga semua tercampur rata. Bila masih ada adonan tepung yang belum tercampur rata, maka bisa ditambahkan air atau air susu. Saya pakai 2 tetes aja. Kemudian aduk lagi. Karena ini prosesnya tidak pakai ngulen, maka hasil akhirnya sebisa mungkin seperti ini ya teksturnya. Sedikit empuk. Pindahkan adonan ke wadah yang lebih besar karena wadah saya tadi kekecilan. Dan kemudian tutup dengan plastik wrap atau kain bersih. Istirahatkan selama 1 jam atau sesuai dengan adonan kalian yang sudah mengembang. Ini tadi saya 1 jam sudah mengembang, kemudian saya buka dan saya tinju-tinju sampai keluar udara yang ada di dalam adonan. Adonan roti saya pindahkan ke papan untuk dibagi menjadi 5 bagian. Ini saya timbang kira-kira setiap bagian itu beratnya 109 gram. Ambil setiap bagian, pipihkan, kemudian balik dan cubit-cubit bentuk seperti ini ya, sampai menjadi bulat. Kemudian yang bagian dicubit-cubit itu bisa dihaluskan dengan kedua tangan kita dan kalian bisa rounding hingga berbentuk bulat mulus. Selanjutnya istirahatkan hasil roundingnya tadi selama 15 menit. Tutup dengan plastik wrap atau kain bersih. Bila sudah diistirahatkan selama 15 menit, kita ambil setiap bagian, pipihkan
Dan bagian yang mulus diletakkan di bagian bawah, bagian yang kasar kita giling, kemudian giling memanjang ya, dan kita potong-potong ujungnya dengan pisau. Jika sudah dipotong-potong adonannya dan berbentuk seperti gurita, isi adonan yang tidak dipotong dengan coklat, kemudian dilipat. Pastikan setiap sisinya tertutup sehingga nanti coklat tidak bocor ketika di oven. Gulung adonan dengan rapi sampai membentuk seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam loyang yang sudah dialasi oleh kertas roti. Karena saya tidak punya loyang bundar yang berdiameter kecil, jadi saya memakai loyang seperti ini. Tapi ternyata saya lebih memilih loyang pie. Dan susun setiap bagian adonan di dalam loyang hingga rapi. Pertemukan setiap ujungnya. Ini saya ulangi langkahnya ya. Pertama pipihkan, kedua potong-potong membentuk gurita, ketiga isi adonan dengan coklat, keempat lipat, kelima gulung, keenam masukkan ke dalam loyang hingga rapi, ketujuh tutup dengan kain bersih atau wrap selama 1 jam. Setelah adonan diistirahatkan, panaskan oven dengan suhu yang cukup panas. Kemudian dipanggang adonan selama 25 menit dengan suhu 180 derajat. Pada detik-detik terakhir, menit terakhir, kalian bisa turunkan sedikit supaya tidak gosong atasnya. Pada waktu 5 menit terakhir, saya mengeluarkan roti dan saya oles dengan madu supaya nanti lebih manis rotinya. Tara, hasilnya sudah jadi, empuk banget, atasnya kriuk, dalamnya lembut sekali, dan manisnya juga pas. Karena ini pembuatannya tanpa mengulen sama sekali dan mudah banget, jadi yang perlu diperhatikan adalah 1, ragi harus aktif, 2, adonan harus sama seperti yang kalian lihat tadi di awal video. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata salah dan videonya terlalu panjang karena saya ingin kalian membuatnya dengan hasil yang sempurna. Terima kasih dan jangan lupa komen, like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng.